pertanyaan yang disampaikan penyidik, yang pada prinsipnya menceritakan modusnya, ya, modus terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Ya. Jadi kita sudah sampaikan itu semua secara sistematis. Kemudian juga terhadap korban lain, ya tadi sudah saya sampaikan. Kemarin sudah kita lakukan pelaporan korban juga, ya, talent lain itu Mbak Bella, ya. Ini juga salah satu saksi di kasusnya Mas Densu. Ya. Tapi prinsipnya dia juga bikin laporan LP juga. Ya sudah dilaporkan kemarin, kita sudah buat LP, ya, sekaligus sebagai saksi juga di kasus ini. Tapi dia juga melaporkan tersendiri. Ini korban dari terlapor, ya. Yang disampaikan di sini berbeda, memang ada pasal satu yang berbeda. Ini ada 378-nya dan penggelapannya 372. Ya, seperti itu, ya. Teknis tadi pemeriksaan itu tadi saya sudah sampaikan bahwa prinsipnya kita sudah sampaikan modusnya yang dilakukan, ya, caranya yang dilakukan perbuatan pidana tersebut. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tadi kalau Bang Denny sendiri apa pasal yang menjeratnya? Ya, pasal yang kita duga dilakukan itu 263 pemalsuan suratnya dan 372 penggelapan. Ya. 378-nya nggak ada ya? 378 di Bella kan? Bella. Beda artinya. Nah, karena menggunakan nama Densu Manajemen, ya, dengan cara-cara bujuk rayunya dan penggelapannya. Ya. Ini itu panggilan pertama, Bang, ya? Ini Panggilan pertama panggilan pertama untuk kasusnya Densu, ya. Bang Densu tadi masih tambahan juga masih, Bang, untuk pihak kepolisian ada bukti-bukti. Iya, tadi kita berikan itu rekening koran, ya, dan juga pendetailan dari kronologi awal mulai diduga sampai sudah ada bukti. Gitu. Jadi bukti sudah dipegang semua sama penyidik. Ya. Ya, salah satunya ada rekening korannya. Di situ kan kelihatan transaksinya, ya, yang dilaporkan, dan lihat fakta di rekening korannya. Kalau ada itu pernyataan dari mereka bahwa ada hak mereka yang belum diberikan kepada Bang Denny, Kan udah saya jawab. Kalau waktu itu kan dibilang ada 1,7 miliar, ya, betul. Selama 5 tahun, ya, 4 tahun 5 tahun belum terbayarkan. Itu kan nggak mungkin orang kerja nggak dibayar. Kemudian kalau misalnya memang ada yang merasa dirugikan dari pihaknya dia, harusnya saya dilaporkan supaya saya kembalikan kerugian dia dong. Gitu. Jadi kalau saya orangnya sederhana, wajar. Jadi membantah tudingan pihak sana, ya, Bang? Iya, karena kan kita ada bukti transfer. Kita kan bayar orang ada bukti transfer. Dan saya bayarkan kepada pihak dia, walaupun kewajiban dia tidak kerjakan, tapi tetap saya bayar. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling dirugikan posisi saya. Cuman kenapa jadi merasa dirugikan sedangkan kita sudah banyak dirugikan, jadi saya juga jadi bingung. Jadi goreng-goreng terus nih. Daripada digoreng-goreng, mendingan kan diselesaikan urusan kantor polisinya saja. Kalau memang nanti terbukti oleh pihak kepolisian, ternyata tidak terbukti, ya sudah selesai masalahnya. Saya kan tinggal mengklarifikasi dan bertanggung jawab. Mungkin ada saya mencemarkan nama baik orang, kan gitu. Ya, ini artinya dia harusnya hati-hati juga. Bicara itu kan tuduhan. Kalau dia memang punya bukti yang kuat, dia laporkan lah. Ya, kita harus siap laporkan secara hukum. Bahkan kalau itu terbukti, kita berani bayar. Berani bayar, tapi ini harus hati-hati, ya. Ini ada konsekuensinya, saya udah bilang berapa kali. Ada konsekuensinya dia ngomong begitu. Ini menyerang kehormatan juga begini. Ya, sebenarnya ya, kan? Kalau dibilang saya berhutang dan kemudian tidak terbukti, itu kan pencemaran nama baik, ya. Kita bisa pasalkan lagi. Cuma kan terlalu banyak pasal. Nanti pusing juga kepolisian nanti periksa. Jadi satu-satu aja.
Karena kan di sini posisinya adalah sederhana, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang. Tolong dibuktikan, nanti kan dipanggil. Kalau memang tidak, ya sudah, masalahnya selesai. Habis itu dia masih mau nyari, berusaha untuk nyerang atau gimana, silakan. Mau babak 1 selesai, kita babak kedua, babak 3 overtime boleh. Kayak main basket kan gitu kan. Artinya kalau dia mau bantah, ya bantah yang harus dengan bukti yang kuat. Kalau dia mau bantah ya, sebaiknya dia ikuti aja proses hukum. Jangan bikin statement yang akan menyerang dia juga. Ini saya pastikan nih, menyerang dia juga. Saya udah siapan itu. Ya saya juga tergantung klien ya. Kalau memang ini bisa menyerang kehormatan klien saya, ya saya lakukan juga itu. Ya, ini harus hati-hati. Ya. Aman-aman. Jangan sampai di. Tapi sampai saat ini ada komunikasi nggak sih daripada pihak BTIA? Udah enggak. Udah ada. Soalnya terakhir pada saat akses saya diblok, berarti kan sudah tidak ada keinginan berkomunikasi. Terus dari responnya dia juga saya sudah nonton. Saya tidak mau mengenal lagi nama Denny Sumargo. Ya sudah, saya anggap ya itu kan hak orang ya. Kalau saya pribadi, saya mau mengenal siapa aja, karena saya tidak tahu kapan saya mati nanti. Saya tidak tahu siapa yang akan menolong saya. Saya tidak ingin membenci siapa-siapa. Jadi sederhana aja gitu. Tapi karena problematiknya kan cuma ada pertemuan ya. Iya. Belum ada kesepakatan katanya. Secara umum nggak tahu siapa secara tertulis kalau ada atau tidak. Pas secara lisan aja. Tentang tidak akan saling menuntut atau secara keluargaan. Intinya mungkin poin seperti itu. Kesepakatan secara lisan waktu itu ada bahwa ini saya tidak akan perpanjang kalau apabila pihaknya dia tidak berbohong lagi dan tidak merugikan orang lain. Ternyata ada pihak yang dirugikan juga, namanya Bella, dan dia mengajukan Kita laporkan juga ya malam. dan menggunakan nama saya. Densu Manajemen itu adalah manajemen pribadi saya. Di dalam di dalam pelaporan ini disertakan bukti bahwa menggunakan nama saya untuk penggelapan uang